Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Eta. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Farhan Aditya dengan nomor NPM 6017210033. Di sini saya akan mempresentasikan dan memaparkan hasil tugas yaitu membangun visi dan visi organisasi. Melihat era saat ini, Indonesia sedang berada dalam di era VUCA yang berarti volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity yang dimana pada era VUCA ini banyak sekali organisasi dan perusahaan yang tidak mampu bertahan dan bersaing dengan kompetitornya. Maka melalui era VUCA ini, suatu organisasi maupun perusahaan dapat mengantisipasi isu-isu dan masalah-masalah yang muncul, mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan, dan memahami bagaimana cara mendapatkan peluang yang relevan. Akan tetapi, itu semua dilakukan dengan cara membuat dan menetapkan visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan agar dapat mengarahkan perkembangan strategi serta mencapai tujuan yang ingin dicapai. Di sini ada definisi dari misi. Misi adalah suatu tindakan yang atau strategi untuk mewujudkan misi. Misi organisasi adalah tujuan serta alasan berdirinya suatu organisasi dan menjadi pedoman dan juga arahan untuk mencapai tujuan organisasi. Misi dalam organisasi dapat memberikan arahan mengenai bagaimana mengembangkan strategi, mendefinisikan faktor yang dapat menjadi penentu keberhasilan organisasi. Bagaimana sih membuat visi yang relevan atau jelas? Yang pertama itu ada jangan menggunakan kata-kata yang terlalu banyak. Yang kedua itu pastikan pernyataan yang dibuat itu bisa membangkitkan perasaan dan keinginan. Yang ketiga itu dipastikan juga misi yang dibuat itu tidak menjadi beban dalam mencapai visi. Yang keempat itu ada fokus terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dan yang kelima itu harus menjelaskan mengenai produk atau pelayanan yang ditawarkan. Dan yang terakhir itu harus memiliki sasaran publik yang jelas. Dari hal tersebut, apa sih manfaat dari misi ini terhadap perusahaan? Yang pertama itu menciptakan kondisi organisasi yang sehat. Yang kedua itu menentukan tujuan dasar suatu organisasi. Yang ketiga itu memacu organisasi untuk berinovasi dalam menghadapi persaingan. Yang keempat itu menjadi pedoman dalam membuat rencana bisnis. Ya, dan yang terakhir itu membantu individu maupun organisasi dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan visi organisasi. Selanjutnya itu ada visi. Eh, Visi merupakan gambaran mengenai keadaan masa depan yang diinginkan. Bisa dibilang bahwa visi lebih dari sekedar mimpi atau serangkaian harapan. Nah, selanjutnya juga bagaimana sih cara membangun visi? Yang pertama itu ada kepantasan atau appropriateness. Yang kedua itu ada kepantasan appropriateness. Apa sih itu? Merupakan visi organisasi atau harus sesuai atau cocok dengan sejarah, budaya, dan juga nilai. Yang kedua itu ideal atau idealistik. Yang dimaksud itu visi harus menyampaikan pesan yang penuh harapan dan juga positif. Yang ketiga itu dapat dipercaya dan penuh makna bertujuan atau purposeful and credible. Visi harus berpusat kepa- pada keberhasilan beberapa tujuan yang masuk akal dan memberi suatu arah yang penuh makna. Selanjutnya itu ada mendatangkan ilham atau inspirasional yang di visi ini bisa memotivasi orang-orang untuk percaya. Jadi sehingga orang-orang tersebut bisa bergabung menjadi bagian dari kelompok yang mewujudkan masa depan yang baik. Yang selanjutnya ini ada dapat dimengerti atau understandable. Eh, jadi suatu visi itu harus bisa dimengerti. Kenapa? Karena jika tidak dimengerti, maka visi tersebut bisa saja gagal dalam pemaknaan sejak awal dan bisa mengantarkan organisasi pada pergagalan. Yang ketiga itu unik atau unik. Jadi setiap organisasi ini harus memiliki keunikan tersendiri. Maka dari maka dari itu visi harus dibangun dengan unik untuk setiap organisasi walaupun jenis dan bidang usahanya yang bisa saja sama atau yang berbeda.
Yang keempat ini ada ambisius atau ambitious, yaitu visi menstimulasi dorongan untuk mencapai impian yang tinggi serta kuat dalam bidang usaha yang ditekuni oleh sebuah organisasi. Apa sih manfaat manfaat visi ini? Yaitu menumbuhkan komitmen karyawan terhadap pekerjaan dan memupuk semangat kerja karyawan. Yang kedua itu menumbuhkan rasa kebermaknaan di dalam kehidupan kerja karyawan. Yang ketiga itu menumbuhkan standar kerja yang unggul. Dan yang keempat itu menjadi jembatan untuk perusahaan pada masa sekarang dan masa depan. Sebelum lanjut ke organisasi, beberapa kondisi membuat visi yang baik. Yang pertama itu eh, bersikap realistis dan layak, sederhana, lalu memberikan tantangan untuk seluruh organisasi. Yang ketiga itu bisa mencerminkan tujuan dan aspirasi konstituen. Yang keempat itu aduh, jauh tetapi dekat dalam rentang waktu dan komitmen organisasi. Yang kelima itu dapat diciptakan ke dalam tujuan dan strategi. Yang keenam itu didukung dan sering dapat diartikulasikan oleh manajemen atas. Dan lima itu berasal dari arah nalar. Yang selanjutnya itu nilai organisasi. Apa sih yang disebut dengan nilai organisasi? Merupakan sumber kekuatan karena memberikan orang kekuatan untuk mengambil tindakan. Bisa dikatakan juga bahwa nilai adalah inti dari filosofi perusahaan untuk mencapai kesuksesan. Semakin kuat nilai-nilai dalam memengaruhi karyawan, maka akan semakin kuat juga budaya perusahaan dalam membangun fondasi budaya yang lebih kokoh. Nah, bagaimana membuat membuat nilai organisasi? Yang pertama itu ingin tahu, seperti menciptakan ide-ide dan juga kreatif. Yang kedua itu mengembangkan lingkungan kerja yang menghargai pertanyaan-pertanyaan dan ide-ide. Dan selanjutnya juga mencari umpan balik, belajar terus-menerus, serta pengembangan diri. Yang kedua itu bergairah. Bergairah ini seperti apa sih? Seperti melaksanakan pekerjaan dengan semangat tinggi, berani dalam mengambil resiko, memberdayakan orang lain, lalu memberikan rasa dan inspirasi kepada orang lain untuk bekerja lebih baik. Yang ketiga itu ada banyak akal, seperti mencari solusi sederhana terhadap masalah-masalah yang kompleks. Yang kedua, yang terus selanjutnya itu mempertimbangkan berbagai alternatif sebelum memilih solusi. Selanjutnya itu menggunakan jaringan kerja internal, eksternal secara efektif. Selanjutnya itu ada bertanggung jawab. Di mana bertanggung jawab ini eh, seperti bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan, tindakan-tindakan, dan hasil-hasil. Lalu memiliki komitmen yang kuat untuk menyerahkan nilai kepada kepada stakeholders. Yang ketiga itu bekerja sama bekerja sama dengan orang lain secara baik. Yang selanjutnya itu ada kerjasama, yang dimana meliputi kerjasama ini seperti membangun kepercayaan dengan menghargai ide-ide dan kontribusi dari setiap orang. Terus bekerja sama dengan orang lain secara baik dan melatih dan memberikan dukungan secara terus-menerus kepada orang-orang lain. Yang keenam itu memiliki komitmen, seperti menetapkan sasaran yang jelas dan terstruktur, terus memfokuskan perhatian pada prioritas-prioritas produktif. Selanjutnya itu berani membuat berbagai keputusan penting dengan segala konsekuensinya. Selanjutnya itu memperlihatkan ketekunan dan juga kegigihan tanpa memandang hambatan-hambatan. Selanjutnya itu terbuka. Nah, yang dimaksud dari terbuka ini seperti kayak memerhatikan serta menghormati ketika sedang mendengarkan, memberi atau tanggapan dari orang lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.